Halo, kembali lagi bersama saya di channel Yonas Rana. Kali ini kami akan coba untuk membahas terkait pendidikan yang ada di Indonesia, lebih khususnya situasi pendidikan saat pandemi virus corona ini. Kali ini saya akan coba berdiskusi dengan saudara Ferdi. Beliau akan menjelaskan terkait bagaimana sih situasi pendidikan saat ini. Oke, saudara Ferdi, bagaimana kabarnya? Baik, kabar saya ini baik-baik saja. Cuma pendidikan di Indonesia yang lagi bermasalah menurut pandangan saya pribadi. Oke, ya saudara Ferdi, kita mulai saja terkait diskusi kali ini. Menurut saudara, apa yang saudara lihat terkait pendidikan saat ini seperti apa? Untuk pendidikan di Indonesia, dari kacamatanya saya merasa dilema. Karena apa? Karena pendidikan di Indonesia sekarang itu apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita kan lagi berbicara tentang mahasiswa lah pada khususnya. Mahasiswa itu kan sekarang kuliahnya ya kuliah online gitu, Bung. Sekarang itu kuliah online, terus materi-materinya dikirim, ada yang menggunakan via WhatsApp dan media-media yang lagi tren lah sekarang untuk melakukan kuliah. Tapi yang menjadi persoalan sekarang itu efektif tidak pendidikan seperti itu. Nah, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam artian kita juga melihat bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak dialiri oleh arus listrik. Nah, kalau di Jawa it's okay lah menggunakan sistem daring, karena di Jawa kan kita lihat pendidikan menggunakan online ya oke saja, tetapi kita lihat dulu bagaimana di NTT yang tidak dialiri oleh arus listrik. Meratakah tidak pendidikan di Indonesia? Nah, kita harus melihat sudut pandang ini. Dari sudut pandang yang berbeda juga, kita harus memperhatikan bagaimana anak-anak yang di luar Pulau Jawa, terus yang saya soroti juga di NTT, terus anak-anak yang masih SD, SMP di sana kan mau tidak mau, suka tidak suka masih ada sih desa-desa yang belum teraliri arus listrik. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung. Oke, menurut Bung tadi bahwa belum boleh dikatakanlah belum efektif. Kalau ini kan situasinya pandemi, tidak bisa anak sekolah atau mahasiswa itu tidak bisa berkumpul. Kira-kira langkah apa sih yang pas dari pemerintah agar sesuai dengan situasi saat ini? Kalau kita berbicara bagaimana langkahnya pemerintah, apa yang pemerintah lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini untuk supaya mahasiswa itu bisa mengasah otaknya meskipun kita sulit untuk berkumpul. Dari pandangan saya itu pemerintah atau lebih khususnya dari setiap kampus itu ya kita sepakat aja kita berbicara tentang kuliah online, tetapi kita harus lihat juga apakah dari kampus itu menyediakan sarana terkait diberi subsidi pulsa tidak kepada mahasiswanya. Terlebih khusus lagi mahasiswa rantau, mereka pasti berpandangan begini, Bung. Mahasiswa rantau, mending saya beli makan aja dulu, mending saya itu kenyang dulu daripada saya beli pulsa gitu kan. Perspektif dari mahasiswa rantau itu kan seperti itu. Penuhi dulu kebutuhannya dia. Kalau dia tidak bisa makan hanya untuk beli paketan kuliah online, kan bullshit juga. Ngapain dia kuliah kalau misalnya dia tidak punya uang untuk beli makan, hanya untuk beli paketan. Nah, terkait itu harus diperhitungkan juga oleh pemerintah. Bagaimana membuat mahasiswa itu tetap kreatif, apa segala macam, entah subsidi pulsa kayak paketan kayak dari kampus itu seperti apa. Tindak lanjut sampai sekarang itu saya melihat dari semua kampus itu ada yang melakukan hal seperti itu, tapi
kita tidak menutup kemungkinan juga ada kampus-kampus lain tidak melakukan hal seperti itu. Oke Bung, tadi disampaikan bahwa saat ini pemerintah belum ada tindakan lah yang pas untuk terkait pendidikan saat ini. Menurut saudara terkait apakah kampus perlu mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan terhadap mahasiswa, atau pemerintah yang melakukan hal seperti itu? Karena kita ketahui bahwa ada beban yang tambah lagi dari mahasiswa ini kan, seperti paketan. Sementara di tengah pandemi virus corona ini kan orang tua itu kan susah mendapatkan uang untuk biaya kuliah anaknya. Bagaimana Mungkin yang pasnya? begini Bung, terkait itu bagaimana komunikasi pihak kampus dengan pihak pemerintah supaya regulasi-regulasi terus komunikasi-komunikasi terkait pandemi ini kan semua itu terkena dampak maksudnya. Tetapi untuk mahasiswa tetap kreatif kan juga tanggung jawabnya pemerintah dan tanggung jawabnya pihak kampus juga, dalam artian mereka sebagai lembaga untuk memberikan pengajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya dari kampus memberikan subsidi, menurut saya itu lebih baik. Subsidi dalam artian memberi pulsa paketan untuk mahasiswa melakukan daring yang dilakukan oleh kampus gitu loh. Kalau kita menggunakan kalau kita berdiskusi melalui via online atau kita kuliah melalui via online, mau tidak mau ya seharusnya sih, kalau pandangan saya itu seharusnya kampus harus mengeluarkan biaya, Bu. Tapi masalahnya kan ini mereka kan butuh juga biaya untuk dosen, gaji untuk dosen dan lain sebagainya. Apakah itu tidak akan mengurangi pemasukan dari kampus itu? Apakah misalkan kalau diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada kampus, terus tanggung jawab dari pemerintah di mana? Sementara yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya di sini kan sebenarnya pemerintah. Nah, tadi kan saya sudah bilang di awal itu bahwasanya bagaimana komunikasinya kampus dengan pihak pemerintah. Nah, karena kedekatan mahasiswa dengan kampus, mungkin kampus yang berkomunikasi dengan pihak pemerintah untuk mengeluarkan dana-dana seperti itu. Itu kalau pandangan dari saya, Bu. Untuk tidak dalam artian ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus seperti itu supaya tetap lancar pendidikan di Indonesia, karena pendidikan itu merupakan ujung tombak dari suatu negara. Kalau pendidikannya nggak ada terus masyarakatnya bodoh semua, ya bisa dijajah lagi kita. Ya, kalau modelnya seperti itu kan oke lah, kita flashback lagi pernyataan saudara tadi bahwa misalnya di Jawa ini masih terbilang bagus lah, terbilang baik dengan berlakunya sistem online. Bagaimana dengan yang di Indonesia Timur yang notabene sampai sejauh ini kan masih banyak yang belum mengaliri listrik dan internetnya juga macet. Itu bagaimana sistem yang pas untuk daerah timur? Kalau kita berbicara sistem, sebenarnya pemerintah sudah memikirkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Karena apa? Karena namanya kita Indonesia. Indonesia itu bukan Jawa saja, bukan NTT saja. Kalau di Jawa sudah lancar jaringan internet, listrik sudah masuk semua. Pemerintah harus memikirkan di sana juga bagaimana caranya mereka untuk bisa di daerah NTT, karena NTT merupakan Indonesia juga, harus dialiri listrik juga supaya merata. Gitu loh, Bu. Tapi ini kan sudah berjalan, pandemi ini kan sudah lama, dan proses sistem online ini kan sudah berjalan. Terus Ya, ini tidak ada keseimbangan antara mahasiswa ataupun siswa yang ada di Jawa dan di Timur itu tidak sama. Itu bagaimana? Itu yang menjadi PR pemerintah sih sekarang. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu dikritisi lagi dan itu perlu ditindaklanjutkan ke pemerintah, karena
pemerintah itu punya tanggung jawab besar terkait itu menjadi PR-nya pemerintah sekarang terkait pendidikan yang di Indonesia Timur, yang sekarang itu kan situasinya masih ada daerah-daerah yang belum teraliri arus listrik. Jadi artinya apa? Pemerintah itu punya PR besar ke depannya. Kalau sekarang kita berbicara di masa pandemi ini kita berdoa saja supaya cepat berlalu. Artinya apa? Ketika kedepannya pemerintah harus memperbaiki itu sistem semua. Maksudnya listrik yang tidak merata itu harus diratakan. Semua daerah-daerah yang belum ada listrik itu harus dibuat. Terus jaringan apa segala macam. Katanya kan slogannya kita kan Indonesia menuju 4.0. Nah, 4.0 itu perlu dipertanyakan ketika seluruh Indonesia itu listriknya tidak merata. Jadi kalau untuk situasi pandemi sekarang, di situasi yang tidak dialiri arus listrik, mungkin solusinya ya agak berat sih untuk guru-guru yang di semacam di daerah-daerah yang tidak teraliri arus listrik. Mau tidak mau mereka harus mendatangi murid-muridnya ke rumahnya masing-masing, ke rumahnya siswanya si guru itu, memberikan buku, memberikan PR, terus diarahkan mungkin ya mau tidak mau, karena pendidikan itu harus tetap berlanjut meskipun kita di tengah pandemi virus corona ini. Oke, misalkan solusinya tadi gurunya harus pergi ke rumah-rumah siswa. Ya, Ini kan suatu pekerjaan yang lebih memberatkan ke guru-guru. Ya. Apalagi guru-guru ini kan bukan semuanya status ASN. Kebanyakan juga ada yang pegawai honorer dan yang notabene adalah gajinya sangat kecil sekali, bahkan bisa tribulan. Itu langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah jika ingin tetap sistem atau mahasiswa atau siswi ini tetap menerima ilmu, tapi konsekuensinya kan yang menjadi berat di sini kan di gurunya, itu bagaimana? Nah, terima kasih Bung Yonas sudah mengarahkan saya ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Kalau kita berbicara terkait apa tindakan dari pemerintah untuk guru-guru honorer, kan tadi saya memberikan solusi bahwasanya guru-guru itu harus ke rumah-rumah siswanya dia untuk memberikan pelajaran atau PR atau buku panduan, kan gitu. Mestinya ada anggaran juga untuk guru-guru itu di tengah COVID ini. Supaya apa? Supaya meringankan bebannya mereka juga. Karena kita berbicara pendidikan itu penting. Ketika suatu negara tidak memperhatikan pendidikannya, jangan harap untuk maju. Ketika suatu negara tidak memperhatikan pendidikannya, siap saja untuk dijajah. Jadi dana-dana dari pemerintah itu harus dihitung juga untuk guru-guru yang atau membiayai guru-guru itu yang melakukan atau memberi tugas, terus mengarahkan siswa-siswanya untuk tetap belajar di rumah, terus guru-gurunya ke rumah siswa-siswa untuk membimbing siswa-siswanya satu persatu. Mungkin memang berat, tapi mau tidak mau, suka tidak suka ya pendidikan harus tetap berjalan. Apakah tidak memungkinkan kalau pemerintah harus menaikkan status dari guru-guru yang honorer tadi itu menjadi ASN aja, biar mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya? Mungkin itu lebih bagus lagi sih, Bung. Dalam artian mereka itu bekerja keras. Guru itu kan kalau tidak kita hargai juga tidak baik. Artinya apa? Karena guru itu sudah mengarahkan siswa-siswanya memberikan pelajaran. Tanpa guru pun sekarang kita tidak bisa baca. Kita belajar, kita membaca, menulis itu kan dari guru. Mau tidak mau ya harus diperhatikan guru-gurunya. Bisa saja seharusnya ya guru-guru yang seperti itu perjuangannya sampai ke rumah siswa-siswanya untuk memberikan pelajaran. Kalau bisa ya diperhatikan oleh pemerintah supaya kedepannya mereka lebih semangat lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai PR kita bersama.
Oke Bung, ini penutup ya. Bagaimana harapan saudara terkait pendidikan ini untuk kedepannya, biar semuanya merata dan walaupun di tengah pandemi virus corona, tapi dari Sabang sampai Merauke semuanya merasakan yang sama. Jadi harapan saya itu pendidikan di Indonesia lebih maju lagi, dan untuk pemerintahnya harapan saya itu memperhatikan guru-guru yang sekarang itu sedang berjuang. Nah, yang kedua harapan saya juga pemerintah harus mengkaji hal-hal seperti ini supaya seluruh daerah di Indonesia itu merata. Dalam artian apa? Terkait kita berbicara tentang listrik tadi, sistem online, jaringan internet, harus merata. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke itu punya hak yang sama menjadi warga negara Indonesia untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi kita harus mendorong pemerintah untuk mengkaji hal-hal seperti itu. Itu sih harapan saya, supaya Indonesia kedepannya lebih cerdas lagi dan bisa menjadi negara maju dan sesuai cita-cita kita negara maju di 2045. Mudah-mudahan tercapai. Oke sahabat YR, sekian dari kami. Kalau saya simpulkan tadi bahwa situasi pendidikan saat ini belum efektif, lebih khususnya sistem yang saat ini berlaku, dan lebih khususnya di Indonesia Timur, karena tidak ada keseimbangan antara di Jawa dan Timur. Oleh karena itu pemerintah harus mengkaji lagi terkait hal ini untuk semuanya lebih efektif antara di Jawa dan di Timur. Mungkin itu saja yang kami bisa berikan pada kali ini. Sekian dari kami. Salam hormat.